Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warna Manidi Batubara, NIM 20030649. Saya dari PTNA, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan melakukan pembedahan unggas, yaitu bebek betina dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SBTMP. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembedahan unggas bebek atau Anes Platyrhynchos domesticus. Yang pertama, pada bagian caput atau kepala. Caput atau kepala terdapat rostrum atau paru. Paru terbagi dua, paru atas dan paru bawah. Selanjutnya ada organon visus atau mata. Ini matanya. Yang kemudian nares anteriores atau hidung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas anterior. Yang pertama ada humerus atau tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas. Yang kedua ada radius, tulang pengupil. Ini tulang pengupil. Yang ketiga ada ulna, tulang hasta. Yang keempat ada oska carpalia atau tulang pergelangan tangan. Ini tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada carpo metatarsus. Yang ini carpo metatarsus. Yang terakhir ada digiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas posterior. Yang pertama ada femur atau paha. Ini paha. Yang kedua ada patella atau tulang lutut kecil. Yang ketiga ada phalanges atau tulang jari. Ini tulang jari. Yang keempat ada tarso metatarsus. Yang terakhir ada fibula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bulu menurut letaknya. Yang pertama ada remiges atau bulu sayap. Yang kedua ada tetrikes atau bulu yang menutupi badan. Yang ketiga ada retriter atau bulu yang berada pada pangkal ekor. Yang keempat ada alula atau bulu yang menempel pada ibu jari. Dan yang terakhir ada parapterum atau bulu yang menutupi daerah bahu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bulunya. Yang pertama ada plumae yang terbagi atas kuil atau ujung, tracis atau batang, vexillum, bulu kanan dan bulu kiri, barbule distal. Ini barbule distal dan yang terakhir ada barbule proximal. Selanjutnya ada plumulae. Plumulae ini bulu yang menghangatkan suhu tubuh. Dan selanjutnya ada filoplumae. Filoplumae ini sebagai penyosor. Dan yang terakhir adalah ekor atau caudal. Selanjutnya saya akan menunjukkan preparat sebelum dikeluarkan. Yang pertama ada kor atau jantung. Yang kedua ada pulmo atau paru-paru. Yang ketiga ada liver atau hati. Yang keempat ada gizzard atau ampela. Yang kelima ada intestinum. Yang keenam ada lemak abdominal. Yang ketujuh ada gallbladder atau kantung empedu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama, dimulai dari oris atau mulut. Oris atau mulut berfungsi sebagai pintu masuk untuk makanan ke dalam sistem pencernaan. Di dalam oris mengandung enzim amilase yang berfungsi sebagai pengurai karbohidrat menjadi glukosa dan juga dapat langsung mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Yang kedua ada glandula saliva. Glandula saliva cuma bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kalau ternak sudah mati, glandula ini mirip seperti pembuluh darah karena ukurannya sangat kecil. Sebelum masuk ke esofagus, terdapat percabangan yang disebut dengan faring. Faring ini memiliki percabangan yaitu laring dan esofagus. Sebelum masuk ke esofagus, terdapat percabangan yaitu faring. Faring ini memiliki percabangan yaitu laring dan esofagus. Esofagus yang berbentuk mulus. Esofagus ini berfungsi sebagai pengangkut makanan dan cairan dari faring ke ventriculus. Selanjutnya ada krop atau tembolok. Krop atau tembolok berfungsi sebagai bagian ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan yang akan diproses pada tingkat selanjutnya. Selanjut dari tembolok yaitu saluran yang menghubungkan krop dengan gizzard. Yang pertama sekali kita temukan adalah cavum abdominis atau yang disebut dengan praventriculus. Selanjutnya, lanjutan dari krop atau tembolok yaitu saluran yang menghubungkan krop dengan gizzard. Yang pertama kali kita temukan adalah cavum abdominis
atau juga disebut dengan praventriculus. Praventriculus terletak sebelum gizzard karena pada ventriculus terdapat banyak enzim lalu disalurkan dan gizzard. Gizzard dibantu oleh grid untuk menggiling makanan yang dimakan bebek hingga halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di gizzard. Pertama, gizzard itu berbentuk oval, terletak di antara proventriculus dan duodenum. Besar kecilnya ukuran gizzard tergantung dan dipengaruhi oleh aktivitasnya. Gizzard atau ampela adalah organ tubuh unggas yang berfungsi memecah atau melumatkan pakan secara mekanik melalui dinding ototnya yang kuat dan mukosa atau selaput lendirnya yang tebal. Di dalam gizzard juga terdapat grid atau batu-batu kecil yang membantu gizzard dalam melakukan proses penghalusan makanan. Selanjutnya ada intestinum atau usus. Usus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama intestinum tenue atau usus halus yang mulai dari sini sampai sini. Dan kedua ada intestinum crassum atau usus besar dari sini sampai sini. Intestinum tenue terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum atau pemecah makanan. Yang kedua ada jejunum yang berfungsi sebagai penyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah dicerna akan bergerak menuju ileum. Ileum berfungsi sebagai penyerap makanan. Selanjutnya ada seka atau usus buntu. Terdapat di antara usus halus dan usus besar yang terbentuk dua kantong. Apabila hanya satu disebut sekum yang berfungsi mencerna serat kasar atau bahan lainnya yang tidak dicerna sebelumnya. Selanjutnya ada rektum atau usus besar. Rektum ini merupakan perpanjangan dari usus halus, terdapat pada bagian akhir usus halus hingga ke kloaka. Selanjutnya, kloaka merupakan akhir saluran pencernaan, disebut juga muara tiga saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan dan metabolisme serta saluran reproduksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tractus respiratoris. Yang pertama dimulai dari hidung. Hidung terbagi dua. Yang pertama hidung bagian luar atau nares externus dan hidung bagian dalam atau nares internus. Lalu langsung menyambung ke cavum oris atau rongga mulut. Selanjutnya kita berjumpa dengan glotis. Glotis akan menutup saat makanan masuk dan akan membuka saat udara masuk. Hal ini bertujuan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Setelah dari glotis masuk ke laring. Fungsi laring dalam sistem pernapasan ini menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Kemudian dari laring ke trakea. Trakea berfungsi sebagai penghubung laring dan siring. Siring berfungsi sebagai penghasil suara. Setelah dari siring menuju ke percabangan bronkus. Bronkus berfungsi sebagai mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Dan yang terakhir ada pulmo. Fungsi pulmo untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi. Yang pertama primer. Primer terdapat ovarium. Ovarium itu tempat produksi perkembangan dan pemasakan sel telur atau ovum. Bentuknya seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal. Yang kedua sekunder, yaitu oviduk. Oviduk serangkaian saluran panjang dalam reproduksi yang fungsinya menghubungkan ovarium dengan vagina. Oviduk terdiri dari 6 bagian. Yang pertama infilidium. Infilidium sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Yang kedua magnum. Magnum berfungsi untuk mensekres albumen atau putih telur serta terjadi pembentukan kalzae. Yang ketiga isthmus. Isthmus berfungsi sebagai mensekres kerabang tipis atau membran sel. Yang keempat uterus. Uterus berfungsi bagian oviduk, fungsinya membentuk kerabang atau cangkang telur. Yang kelima vagina. Vagina sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Yang terakhir ada kloaka.
kloaka yang nantinya akan mengeluarkan urin, feses, dan telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nervoso. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Otak besar berfungsi mengatur gerakan tubuh atau menyimpan memori. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil. Otak kecil mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. Yang ketiga ada medulla oblongata yang berfungsi sebagai menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir ada medulla spinalis, berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otak atau organ tertentu. Saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.